Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jihanuari, NPM 20.05.04.0023 dari instansi Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini saya mau memaparkan terkait tugas KMMI berupa final project yang berisi analisis masalah dan juga model rancangan Smart Village dengan kecerdasan buatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan IoT untuk peringatan bencana longsor di Desa Kaliabu. Oke, di video kali ini membahas dua hal. Yang pertama tentang permasalahan dan yang kedua tentang model rancangan. Oke, langsung saja kita membahas hal pertama, yaitu tentang permasalahan. Seperti yang sudah saya cantumkan di slide, bahwa ini adalah gambar peta wilayah Desa Kaliabu. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perlu diketahui bersama bahwa Desa Kaliabu adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Desa ini letaknya lebih tinggi dibanding desa-desa yang berada di wilayah Salaman, sehingga desa ini sering sekali terjadi bencana berupa tanah longsor. Apalagi saat musim hujan, faktor curah hujan dan juga faktor wilayahnya yang memang sangat rentan longsor mengakibatkan desa ini sering sekali dilanda bencana berupa bencana tanah longsor. Dan ini ada gambar-gambar berupa berita bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di daerah Salaman. Nah, bencana tanah longsor ini lebih tepatnya terjadi di wilayah Kaliabu. Sehingga sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan di awal, maka dirasa dibutuhkan sebuah sistem peringatan dini untuk tanah longsor, karena dengan sistem peringatan dini ini diharapkan masyarakat yang berada di lokasi rawan longsor, khususnya masyarakat yang berada di wilayah Kaliabu, akan lebih cepat mengetahui serta masyarakat juga dapat memantau kondisi daerah rawan longsor sehingga nantinya masyarakat jauh lebih waspada terhadap kemungkinan bahaya yang datangnya bersifat tiba-tiba. Adanya sistem peringatan dini juga diharapkan bisa meminimalisir korban-korban yang diakibatkan dari bencana tanah longsor tersebut. Oke, kita lanjut di pembahasan yang kedua, yaitu tentang model rancangan. Sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa IoT ini tidak bisa digunakan untuk mencegah suatu bencana, tapi dengan adanya IoT ini dapat bermanfaat untuk kesiapsiagaan masyarakat semua dalam menghadapi sebuah bencana. Nah, pada sistem IoT untuk penanggulangan bencana tanah longsor, khususnya di Desa Kaliabu ini, nantinya akan dipasang sebuah sensor di tempat-tempat yang berpeluang untuk terjadinya bencana. Nah, data-data yang memuat tentang tempat-tempat yang berpeluang terjadinya bencana longsor dapat kita ambil dari peta GIS. Lalu nantinya sensor tersebut secara berkala akan mengirimkan data ke server untuk kemudian data dilakukan fusi data analisis. Nah, jika data sesuai dengan parameter longsor, maka peringatan akan dikirim melalui internet ke dalam endpoint. Nah, dalam hal ini endpoint berupa smartphone yang tentunya sudah terintegrasi ke dalam jaringan internet. Selanjutnya ini adalah gambaran umum tentang sistem IoT. Bisa kita lihat di sini dapat kita asumsikan sebagai wadah berisi tanah. Lalu ini ada alat-alatnya, ada sensor soil moisture, ada Arduino Uno, sensor MPU 6050 dan juga ada Ethernet. Di sini ada gambaran tentang server dan yang terakhir ada smartphone. Nah, untuk yang pertama, sensor akselerometer MPU 6050 ini merupakan sensor yang dapat membaca pergerakan tanah. Sedangkan sensor soil moisture adalah sensor yang digunakan untuk membaca kelembapan suatu tanah. Sedangkan Arduino Uno ini adalah sebuah microcontroller yang akan memproses data hasil dari inputan sensor. Lalu di sini juga ada alat berupa Ethernet LAN sheet. Ini merupakan sebuah modul yang
dapat menghubungkan mikrokontroler ke dalam jaringan internet. Setelah kita mendapat data pergerakan tanah dan juga kelembapan tanah dari sensor-sensor tadi, maka data tersebut nantinya akan kita simpan di dalam server dan akan dikirim ke dalam smartphone. Nah, smartphone ini berfungsi tidak lain dan tidak bukan untuk menerima sebuah notifikasi peringatan bahaya longsor. Oke, selanjutnya ini adalah rancangan proses secara umum. Di sini ada sistem dan juga ada user. Pertama-tama adalah sistem membaca data pergerakan dan kelembapan tanah. Alat yang digunakan untuk membaca data pergerakan dan juga kelembapan tanah ini adalah sensor yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu setelah sistem berhasil membaca data-data tersebut, maka sistem akan mengirim data tersebut ke dalam server. Setelah itu, sistem akan menyaring data pergerakan dan kelembapan sesuai syarat terjadinya longsor untuk dikirim sebagai tanda bahaya. Setelah itu, sistem mengirim notifikasi tanda bahaya ke user melalui smartphone. Nah, ketika user sedang mengakses aplikasi, tentunya user akan menerima sebuah notifikasi berupa tanda bahaya. Oke, selanjutnya adalah rancangan perangkat keras. Ini adalah gambar alur dari rancangan perangkat kerasnya. Di sini bisa kita lihat ada akselerometer, ada sensor soil moisture, ada Arduino, Ethernet, dan yang terakhir ada smartphone. Sensor akselerometer ini berfungsi membaca pergerakan tanah. Sensor soil moisture ini digunakan untuk membaca kelembapan tanah. Sedangkan Arduino berfungsi sebagai mikrokontroler. Dan di sini juga ada Ethernet LAN Shield yang berfungsi sebagai modul LAN penghubung internet. Dan yang terakhir di sini ada smartphone yang digunakan untuk menerima notifikasi bahaya akan terjadinya longsor. Nah, ini adalah keterangan-keterangan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah, rangkaian elektronik sensor dan mikrokontroler Arduino Uno ini terhubung dengan Ethernet Shield. Pada rangkaian ini, sensor akan dihubungkan melalui Ethernet Shield dan diteruskan pada pin Arduino Uno di bawahnya. Sensor soil moisture ini berfungsi untuk mengukur kadar air dalam tanah dengan kedua lempeng logamnya sebagai penghantar tempat berpindahnya elektron-elektron. Ketika nanti terkena air, maka elektron akan berpindah dari lempeng yang satu ke lempeng yang lain sehingga menimbulkan arus dan menghasilkan sebuah tegangan yang kemudian dapat diukur pada sensor tersebut. Kemudian sensor akselerometer MPU6050 ini akan mendeteksi arah pergerakan dan akan diproses pada Arduino. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.